kalau kita ingin dihargai atau dihormati, kita harus menghormati orang dulu. Entah itu siapa lebih muda, lebih tua, itu ya kita harus menghormati. Apa namanya ketika peak season, Pak? Ketika peak season saya dulu nggak pulang. malah saya istri sama anak saya pulangkan. Jadi saya udah bikin kesepakatan. Mah nanti kalau peak season ini tanggalan kita sudah kita kasih lingkarin. Ini peak season. Ini peak season. Udah hafal, Pak, kayak. Jadi keluarga ikut peak season ya? Iya. Hai sahabat sekelas semuanya, kita bertemu lagi di Inspirasi Sekelas. Kisahmu, inspirasiku. Oke sahabat sekelas semuanya, kita bertemu lagi di Inspirasi Sekelas edisi minggu ini. Dan tiada hentinya kami juga selalu mengingatkan rekan-rekan semuanya untuk terus mentaati protokol kesehatan. Dengan selalu memakai masker, menjaga jarak dan juga menghindari kerumunan. Selalu berpikir positif supaya imun tubuh kita selalu baik. Salah satu menjaga imun tubuh adalah dengan bersemangat dan dalam menjalani hari-hari teman-teman. Dan hari ini kita juga kembali menyapa sahabat semuanya. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengarahkan sahabat semuanya untuk selalu berpikir positif. Berpikir positif bagaimana? Ya dengan melalui kisah inspiratif yang kita sajikan di ini, kami berharap sahabat semuanya punya motivasi kerja yang menggebu. Ternyata di JNT juga banyak orang yang meniti karir dari bawah dan berujung kesuksesan yang saat ini dicapai. Dengan bekerja setulus hati, banyak yang sudah menuai hasilnya. Ada dari sprinter, transporter, admin, koordinator, supervisor, back office, semuanya telah banyak yang bercerita di sini. Dan cerita-cerita mereka itu adalah cerita yang real, artinya apa? Tidak mengada-ada. Dan minggu ini kita juga kedatangan satu narasumber lagi yang juga merintis karir dari bawah juga teman-teman. Nah, kalau minggu lalu kita sudah dari sprinter, kemudian sebelumnya juga ada dari back office. Hari ini kita adalah yang memulai karirnya dulu. Sebenarnya awalnya pengennya ke sprinter, tapi masuknya ternyata di koordinator dan sekarang sudah menjadi seorang regional manager. Siapa dia? Kita sapa dulu saja narasumber kita pada pagi hari ini, Mas Subaktianto. Selamat pagi. Halo, selamat pagi, Pak. Oke, saya bacakan dulu profilnya dari Mas Bakti ya, panggilannya Mas Bakti ya. Sehat ya Mas Bakti ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Nama lengkapnya adalah Subaktianto. Tempat tanggal lahirnya di Gunung Kidul 7 Agustus 1990 ya. Jogja, ini orang Jogja ya? Jawa. Orang Jogja. Oke, Jawa asli berarti ya? Asli, bulan. Oke. Alamatnya sekarang di Semampir, Surabaya, betul ya? Statusnya sudah menikah dan memiliki satu orang anak, memiliki hobi fotografi. Oke. Joinnya di 12 April 2017. Kayaknya sudah 4 tahun ya di sini ya. 4 tahun. Oke, mungkin didekatkan aja Mas mic-nya. Nah, oke biar lebih dekat. Oke. Siap. Pencapaian apa saja yang sudah dicapai Mas Bakti, antara lain ya awal join itu jadi koordinator ya di sub 11 ya, sub 11. Kemudian Juni 2017 sudah dipromosikan menjadi PIC di Dharma Husada ya. Kemudian di Agustus 2017 nih pernah mewakili agent Surabaya ya ke training di Jakarta tentang Shopee, awal-awal Shopee masuk ya itu ya. Kemudian Desember 2017 promosi memegang 3 DP ya. Ada di sub 73, sub 57, sub 70. Kemudian Februari 2019 ini pernah menekan angka undelived di bawah 3% dari yang sebelumnya juga cukup tinggi. Kemudian Februari 2019 Best Employee Supervisor Area Surabaya 2 ya. Sebelum yang jadi ERM sekarang ya. Oke. 3 tahun berturut-turut mendapatkan grade A untuk level supervisor ya. Oke. Kemudian Oktober 2019 kemarin 2 tahun lalu itu mengikuti MT Management Training untuk RM ya. Betul. Dan Oktober 2020 kemarin dipromosikan menjadi Junior Regional Manager. Gitu ya Mas Bakti ya. Benar, Pak. Oke, Mas Bakti, kita mulai ngobrol-ngobrol ya ini Mas Bakti ya. Kita santai aja ya, sharing. Semoga cerita yang disampaikan Mas Bakti ini juga bisa menginspirasi sahabat sekelas semuanya. Oke. Keluarga sehat ya? Alhamdulillah. Oke, gimana ini
pekerjaan sehari-hari masih lancar? Masih lancar. Lancar ya. Oke, meskipun kondisi hujan-hujan ini tetap semangat ya. tetap semangat harus. Tetap semangat di tengah pandemi juga gitu ya. Benar. Oke. Mas Bakti, ini kita langsung masuk ke poin pembicaraan kita pada pagi hari ini. Kalau bercerita tentang Mas Bakti ini, banyak yang mungkin orang-orang yang sudah mengenal Mas Bakti ini orangnya yang rapi, orangnya yang disiplin ya kan, rajin gitu ya. Kemudian tertib gitu ya. Kalau saya mungkin tahu Mas Bakti itu memang sudah dari lama ya. Itu tipik yang orang yang apa? Saya menilai Mas Bakti itu orang yang seperti itu tuh. Tapi nanti kita mau kupas-kupas nih di perbincangan kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu, sebelum masuk di JNT itu Mas Bakti sebelumnya kerja di mana? Oke, awalnya saya kerja itu di salah satu retail sepatu, Pak. Setelah itu saya nyambi kuliah juga karena waktu itu saya juga ingin melanjutkan pendidikan seperti itu. Terus setelah itu saya di leasing, satu leasing juga di Surabaya. Terus baru join di JNT. Nah, berarti itu lulus SMA masuk ke yang sepatu tadi, ya. Kemudian masuk ke leasing. Oke. Berarti itu kuliah sambil kerja ya? Kuliah sambil kerja. Oh, sudah mandiri dari awal. Nah, kalau yang leasing itu masih kuliah atau sudah lulus? Itu sudah lulus. Sudah lulus. Berarti kalau yang masih waktu kuliah sambil kerja itu di sepatu. Di retail sepatu. Retail sepatu. Kenapa waktu itu kan sudah di leasing? Kenapa kok memutuskan keluar itu? Jadi ceritanya waktu itu saya memang di leasing ya. Kalau dibilang nyaman sih, saya lumayan nyaman. Namun setelah saya dalami terus, saya kerja terus itu, saya akhirnya ada keresahan juga. Apalagi waktu itu dari calon istri waktu itu, dia lebih menyarankan coba cari pekerjaan lain. Setiap hari dibilang seperti itu. Akhirnya saya memutuskan. Kenapa waktu itu di leasing itu posisinya apa? Saya waktu itu admin, surveyor. Surveyor di lapangan berarti ya di juga. Lapangan. Terus kenapa calon istri ini yang sekarang sudah jadi istri ya? Iya, sekarang. mantan calon istri ya? Calon istri, ya. Mantan pacar ya berarti ya. Terus disarankan untuk cari pekerjaan lain. Akhirnya ya masuk di JNT itu, Pak. Gitu ya. Apa yang waktu itu menurutnya nggak ada jenjang karir atau gimana menurut yang menjadi latar belakang Mas Bakti dan calon istri kok nggak nyaman di sana? Lebih ke ini sih, Pak. Atau penghasilan? Penghasilan saya kira cukup, sana cukup juga. Untuk jenjang karir juga waktu itu saya juga mau keluar juga masih ditawari untuk posisi head area kayak gitu. Cuma ya memang sudah mantep dari hati juga karena saya ngerasa dari istri juga cari yang lebih ini halal rezekinya gitu. Gitu. Iya. Akhirnya ya dapat di JNT itu. Waktu itu juga masuknya juga nggak sengaja, Pak. Habis survei di lapangan, saya lihat lewat di salah satu DP Smolowaru waktu itu Sub 05. Oh, itu area kerjamu? Ya, lewat. Lewat di Sub 05. Kok rame-rame, ada apa ini? Saya tanya, ada apa, Mas? Ini ada work interview, Mas, di JNT Express. Saya masih bingung JNT Express itu apa gitu. Akhirnya berarti waktu itu belum pernah pakai jasa JNT atau apa? Sama sekali belum. Berarti emang nggak tahu apa-apa tentang JNT ya? Nggak tahu apa-apa. Makanya cobalah gitu. Pulang saya kan dekat rumahnya. Dekat ambil lamaran. Saya taruh, Pak, di situ. Ternyata banyak sekali yang dilamar waktu itu apa? Sprinter, karena saya tanya, Mas, ini apa aja yang saya tanya teman-teman yang interview waktu itu. Ada sprinter, koordinator, admin sama supervisor kalau nggak salah. Cuma saya kan bingung, apa tugasnya seperti apa kayak gitu. Oh, kalau sprinter ini antar-antar paket. Oh ya wis ini aja lah dulu. Karena saya masih belum punya basic di ekspedisi. Tapi waktu itu kan di kantor yang lama kamu tadi cerita kalau mau ditawarin posisi yang lebih tinggi. Iya. Nah, sedangkan kamu tahu mau jadi kurir ini gimana atau mau jadi sprinter. Itu gimana waktu itu? Tetap mantep waktu itu ya. Akhirnya waktu interview salah satu SPV dulu di interview. Dikali-kali terus akhirnya diarahkan, Mas,
nggak coba di koordinator? Saya bilang saya nggak punya ini Pak pengalaman Pak di koordinator apalagi ekspedisi. Dijelaskan, akhirnya kok hampir sama kayak waktu saya kerja dulu. Nggak apa-apa, saya coba aja nggak koordinator. Oke, langsung tes. Padahal yang datang lebih dulu tadi masih belum di interview Pak, karena saya sender di pintu kacanya tanya kan, yang belum di interview siapa? Nggak ada yang ngomong, nggak ada yang ngacung gitu. Akhirnya, Mas sudah di interview? Belum Pak. Oh ya masuk aja langsung loh. Yang lain nggak apa-apa masuk aja. Akhirnya saya masuk, padahal saya nggak ada yang itu kenal kesempatan di situ. Ya, kesempatan ketika ada kesempatan orang lain nggak ambil ya kenapa? Enggak. Benar. Oke, jadi waktu itu tapi sudah basic seperti komputer apa sudah ada ya, sudah menguasai ya. Sudah. Itu 2017 ya? 2017. Berarti masuknya itu di posisi koordinator. Nah, ketika awal masuk jadi koordinator itu kesan awalnya gimana gitu? Bingung sih pastinya Pak. Waktu itu kan ada training juga waktu di mana di JNT Jemur Sari awal di training seperti ini dan yang lain-lainnya itu kayaknya wah ini kok orangnya hebat ini kayaknya gitu. Tapi nggak minder lah. Saya berusaha sendiri. Akhirnya penempatan waktu itu saya ditempatkan di Gubeng. Di Gubeng training di sana 2 minggu. Akhirnya ditarik di Rungkut. Awal karir saya di Rungkut itu. Jadi ya bingung juga. Gimana ya? Oh yes, bismillah aja saya bilang gitu. Oke. Nah, waktu jadi koordinator itu kalau di leasing tadi itu jam kerjanya gimana? Jam kerjanya di leasing seperti jam kantor sih Pak. Masuk kita jam 8 keliling nanti ya. Iya, kita ada listnya nanti hari ini ada surveyor di mana kayak gitu. Nah, seperti itu. Cuma ya kadang kita harus lembur juga, pulang malam pernah karena kan klien kita juga kadang ada di rumahnya malam gitu. Mas nanti begitu masuk di JNT kaget nggak waktu itu? Sama sekali nggak kaget sih. Nggak kaget ya? Sudah terbiasa ya? Sudah terbiasa. Bahkan yang di retail pun juga dulu saya salah satu mall juga kan Pak kayak gitu. Kita masuknya jam 7. Mallnya buka jam 10, kita masuk jam 7. Kita prepare dulu. Pulangnya pun kadang kita sampai jam 12 malam. Bahkan pernah pulang sampai pagi karena saya harus menyiapkan event promo kayak gitu, event kayak bazar kayak gitu Pak. Kita sampai pagi dan nggak masalah. Itu yang waktu di sepatu ya? Iya, di sepatu. Gitu. Berapa lama waktu itu menjadi koordinator? Saya koordinator itu sekitar 3-4 bulan. 3-4 bulan. Nah, 3-4 bulan di Rungkut gitu Pak. Oke. Nah, katanya ini saya dengar cerita waktu itu waktu awal masih join itu katanya termotivasi rekan sesama koordinator yang dipromosikan. Itu gimana ceritanya itu? Jadi waktu itu senior saya di Rungkut itu boleh sebut nama? Enggak? Boleh. Itu Mas Rizal itu dia dipromosikan jadi trainer gitu. Saya teman-teman bilang wah ini kayak gini wah enak ya sekarang Mas Rizal. Saya bilang trainer itu seperti apa sih job desk-nya? Tanya gitu. Oh, ini kayaknya wawasannya harus luas ini. Wah, ini pengalaman baru Saya bilang sama teman saya juga koordinator saya sama Bu Aji. Almarhum Bu Aji itu SPV. Bu, kayaknya saya juga pengen Bu jadi koordinator. Ya udah kamu kan dulu Bu Aji itu kan kalau ngomong ya udah kamu kerja yang benar nanti pasti ada kesempatan itu. Oh ya siap Bu kerja. Gitu ya. Iya. Oke. Ya berarti ini satu pembelajaran juga bagi sahabat sekelas semuanya. Ketika kita lihat orang lain misalnya dipromosikan atau apa, kita itu jangan hanya sekedar melihat itu ya udahlah rezeki dia dan sebagainya. Kita harus melihat. Kita harus melihat oh iya berarti kalau kinerjanya bagus, kita pun juga harus meningkatkan kinerja kita. Kenapa? Karena kalau tidak meningkatkan kinerja kita ya kapan kita akan dapat kesempatan itu gitu kan ya Pak Bakti ya. Iya, benar. Kemudian ini waktu jadi koordinator itu yang ke Jakarta. Waktu itu 3 bulan kalau nggak salah 4 bulan itu setelah saya kerja saya ditawarin Pak, Bakti kamu mau nggak jadi PIC? PIC itu apa Bu? Gitu. Itu PIC satu tingkat di atas koordinator. Dan nanti belajar nanti kalau kamu lancar dan bagus kinerjanya kamu nanti dipromosikan jadi SPV. Tapi saya masih baru Bu, saya baru 3 bulan. Udah nggak apa-apa, coba aja. Kamu kan juga sudah bisa kayak gitu monitoring dan sebagainya, open market juga bisa. Di mana Bu? DP baru. Wah saya mikir wah DP baru ini belum ada basic apa-apa ini. Akhirnya bismillah saya tanya orang tua, saya tanya calon istri saya dulu, dan nggak apa-apa ambil aja. Saya coba ambil Pak. Artinya tidak melewatkan kesempatan yang ada gitu ya. Oke, dari
waktu itu ya masih jadi PIC itu apa PIC itu. hal-hal yang istilahnya kamu persiapkan untuk menjadi seorang PIC itu waktu itu? Jadi setelah saya dipindah ke Rungkut itu kan dari Gubeng itu saya coba ini Pak, hal baru Pak. Jadi teman-teman itu kan biasanya masuknya dulu kalau nggak jam 8, jam 7, jam 8 kan Pak. Itu kayaknya saya datang kok mesti pintu masih ditutup kayak gitu. Coba saya minta kunci ke admin, nggak dibolehin, saya izin Bu, saya boleh. Waktu jadi koor ini ya? Iya, saya minta kuncinya boleh. Oh boleh. Ternyata saya datang lebih pagi Pak, jadi jam 6 itu saya sudah datang dulu. Saya rapikan tempat, karena kan teman-teman sprinter kalau malam selesai pulang kayak gitu. Dan jarang saya bersihkan, saya nyalakan komputer kayak gitu. Dan pulang pun juga saya lebih belakangan Pak. Teman-teman sudah pulang, saya belakang. Nah ini saya belajar. Gimana sih caranya monitoring itu, gimana sih caranya buat report itu, seperti itu. Sampai almarhum SPV saya itu juga kaget tuh, kamu kok sudah bisa ini report ini? Iya Bu, saya minta dari Mas Bram waktu itu partner saya suruh ngajarin. Nah, terus ya bukan sebenarnya nggak lihat sendiri sih Bu Aci. Waktu itu saya prosesnya seperti itu, saya datang lebih awal pulang lebih akhir nggak lihat, cuma dikasih tahu yang lain kayak gitu. Ibu kok tahu kayak gitu kalau malam saya belajarin? Ya tahu lah kayak gitu. Ya, akhirnya itu saya sudah siap. Akhirnya ya saya coba. Berarti kalau pagi kamu yang buka DP, bersihin dulu, drop point. Ya. Kalau waktu pulang kamu juga beresin. Setelah itu saya coba belajar GTS kayak gitu ya. Itu lama, berapa minggu atau berapa bulan waktu itu? Atau rutin atau gimana waktu itu? Rutin sih, saya rutin ya? Selalu pulang lebih. Apa waktu itu yang di benak kamu gitu loh, Pak Bakti kok bisa berinisiatif kayak gitu? Kan nggak ada yang menginstruksikan sih kalau gitu. Nggak ada, itu kan juga udah lewat jam kerja juga. Tapi ya sekarang malam ya berarti itu ya. Sekarang kalau saya nggak ekstra, saya bakalan lama gitu, lama untuk belajar. Akhirnya ya sudah. Kalau siang pasti rame, banyak teman-teman, terus kerja ya kan, banyak dipakai yang lain. Akhirnya malam yang senior saya di sebelah kanan, Pak caranya itu gimana narik omset itu? Ya diajar gini, belajar Pak. Bapak lihat aja, saya yang coba yang kerjain. Bisa tak coba aja. Berarti kamu nggak hanya lihat dia melakukan, tapi kamu coba melakukan sendiri. Padahal waktu itu belum dapat ID sama ini sih, jadi belum. Itu masih baru ya, bener-bener baru ya. Bener-bener baru. Akhirnya saya pakai ID ini. Nah ini lagi kita sudah dapat 2 poin pembelajaran dari seorang Mas Bakti ya. Jadi ketika kita mau mendapatkan hal yang lebih tinggi, berarti ya kita harus ada satu hal yang dikorbankan. Salah satunya pasti waktu ya kan. Waktu. Makanya tadi Pak Bakti cerita kalau paling pagi akhirnya bisa untuk lihat proses di awal juga, mungkin juga mengerjakan pekerjaannya lebih awal, sortir atau apa kan lebih awal berarti kan ya. Kemudian di terakhir dia juga menambah waktu ekstra untuk apa? Untuk belajar hal-hal yang mungkin ketika saat jam kerja itu susah untuk dipelajari. Susah dipelajari karena harus melayani customer sprinter, follow up dan sebagainya ya kan. Akhirnya diambillah waktu setelah jam kerja. Tapi waktu itu masih belum nikah ya? Belum. Oke. Jadi waktu itu kesempatan sebenarnya banyak waktu, Pak. Masih banyak waktu gitu ya. Oke. Ini katanya ada cerita lucu ini waktu kamu mau berangkat training ke Jakarta, itu gimana sih ceritanya? Jadi waktu itu setelah saya jadi PIC, saya di Dharma Husada itu ada satu mungkin ya bisa dibilang pencapaian ya, itu omset sama outgoing waktu itu yang biasanya itu cuma 40 sampai 50. Tapi waktu itu saya sampai tembus 400. Nah, itu terus saya dipanggil sama manajer saya. RM ya? Iya, waktu itu Ibu Siska, saya ditawari. Besok kamu berangkat ya ke Jakarta. Loh, ada apa? Ada apa sih? Iya, ini ada pelatihan Shopee, kamu nanti wakilin sama beberapa temen. Dan itu orang lama semua. Saya bingung, kok saya gitu. Saya kan baru gitu, gak enak juga. Itu masih posisi koor? Sudah PIC, tapi juga masih berapa bulan itu ya? Belum SPV juga gitu. Dan yang wakilin tuh SPV semua gitu. Kok nggak yang lain aja Bu? Ya nggak apa-apa, saya pinginnya kamu yang bisa kayak gitu. Akhirnya saya berangkat. Tuh ada pembekalan di RMI waktu itu, kantor baru kan, RMI. Yang di 29? Yang di sini. Oh, yang di sini sudah di sini ya. Itu Pak Denny panggil, ayo teman-teman dipanggil semua. Itu masuk, kita ada pembekalan. Oh ya,
saking semangatnya saya lari kok. Oh siapa? Saya lari, saya nggak lihat itu ada kaca, ternyata kaca baru Pak. Yang lantai berapa? Lantai 1, Lantai paling bawah ya. Iya. Itu kan depan resepsionis itu kan dulu Iya. kacanya nggak ada nggak ada tulisan JNT ataupun Iya. Oh yang pintu besar keluar, itu. iya. Pintu keluar itu. Saya adu kepalanya dengan kaca itu Pak. Dan alhamdulillah kacanya nggak apa-apa. Iya kacanya nggak apa-apa, cuma mata saya sama ini pelipis ini biru bengkak. Oh iya. Itu terdengar sampai lantai 2. Turun semua itu BKW. Lu kenapa? Bakti Bu, ketatap kaca katanya. Akhirnya saya dipanggil, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa sambil malu-malu gitu ya? Nggak apa-apa. Ini sebenarnya sakitnya nggak seberapa Pak. Malunya gitu ya. Malunya itu satu ruangan itu ketawa semua. Akhirnya Pak Denny sama Bu Siska, udah nggak usah berangkat aja kalau gitu, nanti saya khawatir gini. Waduh, nggak berangkat ini kesempatan bakalan lepas ini. Nggak apa-apa Pak, saya nggak apa-apa. Dikuat-kuatin ya, Saya kuat-kuatin itu. Akhirnya sudah selesai pembekalan itu kita ke Jakarta. Di jalan itu kok Geliang, kayak kabur kayak gitu, kayak kabur nggak kelihatan. Akhirnya besoknya di Jakarta itu udah pengep Pak, udah besar itu akhirnya. Waktu training itu Waktu ya? training, jadi udah gak konsen. Wah, bismillah akhirnya ya itu. Tapi tetap bisa menangkap ya? Tetap bisa. Setelah Ini cerita real ya? real. Bahkan orang-orang kaget, loh Mas, habis dipukulin ntar. Soalnya kelihatan kayak dipukul. Bahkan orang Berarti itu bener-bener kenceng ya? bener-bener kenceng. Saya lari. Ya, baik Pak, saya panggil Saking Pak. semangatnya itu Iya. ya? Saya ketatap kaca. Iya, ini kan mungkin orang yang kenal Mas Bakti ini memang orangnya sangat antusias ya, sangat antusias. Bahkan ini tadi diundang podcast ke sini datangnya duluan Mas Bakti daripada saya gitu ya. Karena memang orangnya itu sangat aktif dan sangat antusias ketika diberikan instruksi. Jadi saya sebenarnya nggak meragukan dengan cerita sampean tadi, karena apa? Ya kalau orang yang sudah tahu sampean pasti pasti tahu gimana Bakti orangnya gitu kan ya. Saat jadi SPV ini kan Mas Bakti ini sering juga membuat inovasi-inovasi ya. Terus gimana sih cara membuat seorang Mas Bakti ini itu dekat dengan bawahan-bawahan di bawahnya ya, seperti koor, admin, sprinter, kurir gitu. Namun mereka itu meskipun dekat itu tetap segan gitu loh. Artinya kan ada orang yang dekat dengan bawahnya sampai bawahnya itu menganggap kayak kayak sampai nggak menghargai gitu. Tapi ini beda. Kalau saya melihatnya itu bawahnya tetap segan. Itu gimana cara Mas Bakti melakukan itu? Mungkin ini juga sebagai tips juga buat rekan-rekan yang saat ini mungkin masih di posisi SPV. Iya. Gimana? Jadi ini sih Pak, saya bagi waktu juga. Terus saya bisa bedakan. Saya ajarkan teman-teman untuk bedakan ketika di pekerjaan, ketika di luar, seperti itu. Setelah itu saya melakukan pendekatan. Kalau memang kita di kerjaan ya kita harus profesional. Bahkan waktu itu saudara saya di JNT, saya jadi bawahan saya juga, itu dia nggak disiplin ya, saya keluarkan gitu. Saya nggak mau kamu teman saya atau kamu saudara saya. Kalau pekerjaan saya benar-benar kita profesional karena ini amanah kayak gitu. Tapi di luar ya kita ngopi bareng, kita sharing-sharing. Bahkan saya pendekatan secara personal juga. Setiap ada teman-teman kurir atau sprinter atau koordinator, saya deketin. Oh seperti ini. Akhirnya mereka juga respect. Nah, ini kan kalau kita ingin dihargai atau dihormati, kita harus menghormati orang dulu. Entah itu siapa lebih muda, lebih tua, itu ya kita harus menghormati. Bahkan saya nggak segan-segan kalau memang meskipun itu lebih muda dari saya panggil Mas. Loh, Mas gak usah panggil Mas, aku sih masih muda kayak gitu. Loh, nggak apa-apa. Ini bentuk menghargai orang kayak gitu. Jadi nggak harus kita keras atau harus kita kaku kayak gitu. Otoriter saya kira nggak perlu ya. Jadi ketika mereka bisa kita manusiakan, mereka juga akan memanusiakan kita ya gitu. Dia menghargai. Di luar ya kita ngopi bareng, kita sharing bareng. Tapi ketika di pekerjaan ya udah job di sini seperti ini dan kita harus jalankan, SOP-nya seperti ini harus dijalankan. Kalau misalnya cara membangun komunikasi kalau yang di dalam kantor itu seperti apa? Rajin briefing itu kita gimana? Ini kalau untuk tempat saya budayakan Pak. Di Menanggal itu kita ada briefing pagi, doa pagi. Doa pagi itu rutin. Jadi sebelum masuk teman-teman kalau shift jam 5 ya kita doa pagi, nggak usah lama-lama, 5 menit aja lah. Di situ nanti setelah doa kita sharing, mungkin ada kendala di lapangan atau ada yang mau disampaikan teman-teman. Nah itu kita bisa
lebih intens di situ, lebih masuk lagi di situ. Karena kalau kita di forum resmi, nggak semua orang itu mau berbicara, nggak semua orang itu mau mengungkapkan kendalanya. Tapi ketika di situ setelah doa ada yang ditanyakan atau ada kendala lapangan, dari kurir, sprinter, koordinator, admin, mereka yang ada kendala kita ajak ngomong biar nggak komunikasi itu cuma satu arah gitu. Oh gitu, berarti ketika ada yang ngomong Pak saya ada yang kendala itu ngomongnya langsung nggak di forum itu ya? Enggak, jadi kadang-kadang langsung di forum itu. Contoh nih, Pak area saya ada banjir Pak kayak gini, saya butuh support temen, atau Pak saya butuh support dorongan karena paket di saya besar-besar kayak gitu. Oke, nanti kita langsung, jadi semua bisa ini, dan itu juga membangun mental teman-teman ini nggak cuma ngomong di belakang, tapi kita harus berani ngomong di depan kayak gitu. Kita harus jadi ada unek-unek apa kita sampaikan di situ, itu lebih terbuka itu. Jadi keakraban, kekeluargaan itu ada. Iya, kebanyakan orang kan kalau waktu di forum itu nggak mau ngomong, tapi nanti di belakang ngedumel gitu. Kayak gitu. Nah itu kalau berarti salah satu caranya tadi ya, dengan mendekati secara personal, dengan seperti itu kan akan care sama Mas Bakti gitu kan ya. Dan saya juga setiap bulan biasanya kita juga kasih kecil-kecilan ini Pak, reward. Jadi teman-teman yang dari dana sendiri itu kayaknya. Iya, dari internal kita. Gitu, iuran gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman yang siapa yang berprestasi dalam arti pick up-nya banyak, delivery banyak, kita best employer di DP kita kasih apresiasi. Nggak usah yang harganya wah nggak perlu. Cukup yang penting ikhlas dan terwujud kayak gitu. Jadi itu bisa memotivasi teman-teman di lingkungan itu. Di awal-awal dulu waktu ada manajemen board itu ya. Itu kayaknya yang pionir awalnya itu juga Mas Bakti ya. Iya kan. Itu gimana waktu itu, apa yang menjadi latar belakangnya kok sampai kepikiran gitu juga itu? Saya mikirnya gini, ketika prestasi atau kekurangan dalam satu tim itu cuma kita sampaikan, itu saya kira nggak bakalan didengar masuk. 100% itu ya. Tapi ketika kita visualkan di situ ada, oh ini deliverynya banyak, targetnya segini, oh ini bentar lagi capek, itu yang lain akan termotivasi. Oh saya kurang deliverynya kok segini ya, padahal targetku besar, oh aku harus kerja lebih ekstra kayak gitu. Dan juga nanti ketika ada mungkin ada orang luar atau mungkin orang manajemen, mereka nggak harus tanya gimana delivery timnya, nggak perlu. Mereka sudah lihat sendiri. Gimana underliftnya, itu sudah ada di situ. Jadi mereka sudah bisa membaca informasi itu. Tapi itu kan juga menambah kesibukan kamu berarti kan ya? Saya delegasikan Pak. Jadi nggak cuma jadi ketika kita jadi leader kita nggak harus kerja semuanya kita kerjain, enggak. Kita bagi job disk. Siapa yang dulu bagian narik data itu tiap hari? Itu kan berarti tiap hari kan update-nya. Kita biasanya tariknya mungkin 1 minggu sekali atau 3 hari sekali. Itu ada tim saya punya 4 koordinator, saya bagi sendiri. Ada yang khusus untuk SDM, ada yang untuk aset-aset, ada yang untuk monitoring sama komplain. Jadi mereka sudah ada sendiri. Jadi nanti ketika ada delivery rate jelek, saya nggak perlu cari ini siapa yang bagian enggak. Saya tunggu, Mas Salim, ini kok delivery underlift hari ini kok tinggi atau delivery kok jelek? Oh iya Pak, ini ada kendala ini. Mas itu asetnya rusak nih, kok nggak di service? Oh iya Pak, sudah proses. Nah seperti itu, jadi sudah ada. Ini leadershipnya ini sudah sangat jalannya. Itu dulu naluri sendiri, otodidak atau pernah belajar emang? Naluri sendiri. Ini ya luar biasa sekali. Ini kita sudah ambil pelajaran keberapa lagi dari Mas Bakti ya. Jadi sebenarnya kalau katakanlah ada yang pegang DP-nya besar atau apa SPV ngomong, wah saya sibuk banget dan sebagainya, karena mungkin nggak bisa mendelegasikan itu tadi ya Mas Bakti ya. Jadi di Mas Bakti ini sistemnya itu sudah sangat terbentuk sekali. Mulai dari siapa yang tugasnya ini. Kalau misalnya ada sesuatu yang nggak jalan tinggal dikonfirmasi kenapa, ada kendala apa dan sebagainya gitu ya Mas Bakti ya. Ya luar biasa sekali ini. Nah, saya pun harus banyak belajar nih sama Mas Bakti ini ya. Itu memang saya ini Pak jalankan dari bawah juga. Teman-teman di bawah kurir sprinter juga kita bagi area. Di situ area ada satu PIC. Nah, PIC ini nanti yang bertanggung jawab atas areanya itu. Nah, entah dia mau nambah orang atau kebanyakan orang atau paketnya seperti apa, itu dia ada. Nah itu saya coba tanamkan dari awal, itu kita mau lihat leadershipnya seperti apa. Kalau banyak teman-teman koordinator yang saya ambil dari kurir dan sprinter, karena saya sangat menghargai proses seperti itu. Kalau prosesnya bagus, saya kasih kesempatan itu, karena kesempatan itu harus
ciptakan. Tapi dengan catatan selama menjalani proses itu kamu juga harus sungguh-sungguh gitu loh. Kamu harus lihat gimana cara kerja saya gitu kan, gimana mengatur tim yang baik itu seperti apa gitu, iya kan? Gitu ya. Oke, luar biasa sekali ya ini teman-teman ya. Jadi leader-leader kita itu terutama di SPV dan itu harus benar-benar cerdas di sini ya. Oke. Nah, ini kan waktu jadi SPV ya dulu itu yang pegang andil besar itu. Nah, dan sampai diturunkan sampai ke di bawah 3%. Itu waktu di DP mana itu? Saya di Menanggal Pak itu. Ya Menanggal yang tempatnya itu ya. Iya. Kalau yang dulu Rungkut terus ke Rungkut Menanggal ya beda ya? Beda. Nah, itu gimana waktu itu cara kamu tipsnya? Waktu itu kan ada 4 kecamatan Pak yang ini kan termasuk challenge ya buat kamu waktu itu leadershipmu diuji di sini gitu kan. Itu, Ibu Siska dulu ini panggil, Bakti nanti kita bikin buat DC ya. Nanti kamu yang pegang. Duh, kok saya gitu? Bu, kok saya gitu? Iya, siapa lagi kayak gitu? Ya andelifnya ya kamu yang mampu untuk ngatasin ini. Ya, saya tanpa pikir panjang siap Bu. Saya nggak bisa ngomong jangan saya lah Bu, enggak. Karena apa? Ya menurut saya itu kesempatan. Ilmu juga di situ, nanti hal-hal baru pasti akan saya pelajari. Saya terima. Itu saya analisa dulu. Kenapa sih kok Andelif ini jadi tinggi itu kenapa? Bahkan itu waktu itu di cover sekitar 3 atau 4 SPV. 4 kecamatan itu di cover 4 SPV. Lebih kayaknya itu. Nah, tapi kok masih tinggi kayak gitu. Akhirnya saya kumpulin semua teman-teman koordinator yang mau di cover Rungkut Menanggal itu, kita analisa. Ketika kita tahu kendalanya apa, coba kita buat plan A, plan B sama plan C kayak gitu. Mana yang jalan, nanti ketika plan A kita nggak jalan, kita masih punya plan B. Seperti itu. Akhirnya ya alhamdulillah itu bisa kita tekan sampai 3%. Berarti kamu tipikal orang yang kerja itu berdasarkan data dulu ya? Data. Terus ada lagi mungkin yang tips yang bisa dibagi? Ya setelah itu ketika kita punya data kendalanya di mana, kendalanya baru kita cari solusinya. Cari solusinya, kita kumpulkan tim. Ini solusinya seperti ini, coba dijalankan dulu. Ketika sudah jalan ada kendala apa kita evaluasi. Seperti itu terus akhirnya ya semua yang penting apa? Kita punya tanggung jawab dulu. Kita timbulkan, kita ciptakan rasa tanggung jawab, rasa memiliki antar tim itu. Ketika mereka sudah punya tanggung jawab, rasa memiliki, mereka pasti akan sungguh-sungguh. Mereka akan sungguh-sungguh berapapun paketnya, berapapun jumlah paketnya, ya itu mereka pasti akan habiskan kayak gitu. Akhirnya dapat solusi, kita buat sistem seperti apa ya, kita jalan berdasarkan sistem ini, sistemnya seperti ini, kita jalankan dulu kayak gitu. Nah nanti kita nggak perlu ayo kamu kirim ini masih sisa, nggak perlu seperti itu. Jadi kayak shift, kita atur pengaturan shiftnya, jadi kita bagi seperti itu. Terus SDM-nya, jumlah SDM-nya, jumlah paketnya, area A paketnya berapa sih, paketnya 1000, ini butuh orang berapa. Nah gitu kita juga analisa di situ Pak. Jadi biar nggak ini tambah 100, ini tambah 10, nggak bisa seperti itu. Karena apa? Ya itu tadi, kita ada data juga. Kita lihat kapasitas juga anak baru. Nggak mungkin kita bawa 200 paket kan, nggak mungkin kayak gitu. Orang lama juga nggak mungkin bawa cuma 50 paket. Jadi kita ada data, baru kita kerja kayak gitu. Oke. Ini luar biasanya seorang Mas Bakti itu di sini, yang kadang mungkin orang lain nggak punya. Kadang pokoknya ini paketannya banyak, nambah orang. Kadang ada beberapa orang yang seperti itu. Nah ini salah satu hal yang bisa kita petik dari sharing kita pagi ini. Nah waktu jadi SPV dulu itu juga salah satu orang yang bisa dibilang itu sangat jago terkait open market. Bahkan tadi kan cerita yang awalnya 30-40 jadi 400 gitu kan ya. Itu gimana? Cara kamu dulu itu sebenarnya masih menggunakan cara-cara pada umumnya atau gimana? Ini kan kita satu channel, kita bagi tips lah gitu loh gimana? Jadi waktu itu memang ada sedikit banyak pengalaman yang sudah saya dapatkan di tempat-tempat kerja dulu. Nah, itu coba saya terapkan juga di sini seperti itu. Jadi kita kan di jasa Pak, kita nggak punya barang atau apa yang ditawarkan ini Pak. Kita jualan ini spesifikasinya ini nggak ada beda sama HP gitu ya. Benar. Akhirnya kita harus tahu dulu Pak, apa sih yang kita jual, jasa seperti apa. Kalau kita nggak tahu produk kita, terus kita mau open market, ya sama aja. Ketika orang tanya, ketika orang sudah tertarik tapi seperti apa, kita nggak tahu kita nggak bisa jelasin. Pokoknya ngirim aja itu. Nah itu kita harus tahu dulu produk yang kita jual. Setelah itu kita tahu sasaran kita, sasarannya siapa gitu.
Kalau kita jual apa namanya motor, berarti orang yang membutuhkan motor kayak gitu. Kita jual mobil ya orang yang ekonominya menengah ke atas seperti itu. Kita jual jasa ekspedisi dan itu banyak yang belum tahu seperti itu. Akhirnya saya atur strategi. Waktu itu saya masuk pagi. Setelah admin saya datang di Dharma Usada, saya flyering Pak, setiap hari saya flyering. Kalau dulu kan kita terbatas nih, brosurnya terbatas. Saya tidak kalah ini, saya cetak meskipun itu hitam putih, saya tetap yang penting kan fotokopi. Saya fotokopi. Itu modal sendiri ya kayak gitu modal sendiri. Kita fotokopi terus kita bagikan. Kan fotokopi kan nggak kelihatan, yang penting penjelasan kita. Yang di situ kan nomornya, ada nomornya. Penjelasan kita jelaskan, kita dekati ke konsumen, calon konsumen kita dekati. Memang nggak bisa langsung hasil, tapi kita butuh konsisten. Nah ini sasaran apa namanya produk kita, sasaran kita konsisten. Kita butuh konsisten. Kadang orang ya udahlah, saya per 1 minggu nggak ada hasil ya sudahlah, mungkin bukan rezekinya. Kadang orang pesimisnya di situ, tapi itu salah. Saya kira salah itu. Kita harus konsisten. Kita jalankan, pasti ada hasil. Begitupun juga yang waktu saya masuk di salah satu supermarket itu juga, saya kirimannya cuma 1 Pak, setiap hari 1 selama 1 paket saya ambil sendiri. Saya punya ide, saya kalau bisa masuk ke dalam mungkin saya bisa dapatkan lebih. Kan di situ banyak karyawan nih Pak, ya kan, mungkin ada yang mau kirim dan sebagainya. Saya masuk, Pak, izin sama ini security, saya boleh masuk nggak Pak? Saya mau nempelan stiker Pak ini. Loh, stiker apa? Iya, kali aja ada yang butuh paket, ada yang mau kirim paket daripada jauh-jauh, bisa telepon saya. Diambil. Saya tempelkan di madingnya Pak itu. Saya masuk, tempelkan izin, kasih. 2 hari kemudian itu saya kaget. Dari pihak sana minta pick up, tapi bawa mobil lah. Saya bingung. Kenapa harus bawa mobil? Mungkin paketnya besar ya gitu. Banyak atau apa? Saya itu nggak bisa Pak, kalau mobil ini paketnya besar. Enggak Mas, ini banyak, ini ada sekitar 200. Saya lebih kaget lagi. Tapi semangat juga ini ya. Saya langsung, ini bener enggak kayak gitu. Kok banyak kayak gitu? Apa paketnya? Ini paketnya ada sembako dan sebagainya. Itu dari waktu itu Shopee kan gitu Pak. Saya ngomong sama manajer saya, masih belum dapat mobil. Akhirnya saya inisiatif bawa motor. Diambil dikit-dikit. Iya, saya tutup DP-nya, saya ambil bawa motor itu. Jadi tipsnya mungkin ya, kita tahu produk kita, apa yang kita jual, apa yang kita pasarkan, terus kita tahu sasaran kita, terus butuh komitmen konsisten itu. Jadi nggak, ketika 1 kali gagal jangan nyerah, kita lanjutkan. Yang ketiga ya memang kita harus melakukan pendekatan secara intens ke sasaran-sasaran. Pasti akan ada hasil, pasti itu. Karena saya juga sudah membuktikan sudah jalankan. Ya itu tadi yang paling saya sepakat itu konsisten. Kadang kan orang yang sekali dicoba udah selesai. Dan juga butuh satu lagi mental. Ya mental. Tadi kalau misalnya mau ngomong ke security itu, kalau misalnya orang yang mentalnya nggak sudah malu, pasti, udah nggak jadi nggak boleh sekali ya udah selesai. Salah satu hal nanti konsisten dan mentalnya harus baja gitu kan. Apalagi waktu itu kan itu di loading deck Pak, itu loading deck banyak karyawan cewek-cewek SPG wah itu maju nggak ya maju aja lancar saya bilang gitu Pak. Dilihatin orang, dikirain saya karyawan baru, saya pakai baju CNT, pakai tag juga saya tempel. Itu apa Mas? Ini kalau Mbak ada kiriman paket, entah itu dokumen atau apa, bisa ini Mbak, nanti bisa hubungi. Loh, itu ada WA-nya, ada. Oh ya wis, nanti nanti japri ya. Digodain gitu ya. Itu kadang itu menurunkan mental. Kalau mentalnya nggak kuat ya udah. Aduh, besok lagi nggak mau ke situ lagi ya kan. Malu ini. Apalagi setiap saya datang itu saya harus bawa karung Pak. Jadi bawa karung Pak, naikkan di motor itu. Kalaupun enggak itu yang tas yang itu ya. Iya, saya bawa tas itu kayaknya gimana gitu. Dilihat semua orang ya. Iya, tapi oke lah. Ya justru itu membuat branding. Oh, ini mas-mas ini yang ngambil paket ini ya. Jadi gitu. Sudah hafal ketika saya CNT ya. Oh, ya wis, tunggu di sana ya pojok ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi sahabat semuanya, ini satu hal lagi yang bisa kita pelajari dari Mas Bakti. Gimana sebenarnya open market yang diceritakan Mas Bakti itu sudah sering kali dibilang oleh orang-orang, iya kan? Cuman kita itu melakukannya itu yang kadang itu bisa nggak diri kita itu, terutama konsistensi, mental dan pantang menyerahnya itu ya. Karena customer itu akan luluh-luluh juga kok nanti, ya kan? Antara mereka memang benar-benar mau kirim atau kasihan. Ya ini kan sering banget sudah dibilang orang, tapi ini memang cara paten yang di dunia marketing ya seperti itu kan Mas Bakti. Gitu, oke. Luar biasa sekali.
Selanjutnya, ya ini kan kita tadi sudah ngobrol-ngobrol gimana waktu jadi koor, waktu jadi SPV. Kemudian Mas Bakti juga mengikuti serangkaian MT ya kan. Ini salah satu produk dari manajemen training. Kemudian dari mengerintis karir dari level bawah sampai sekarang menjadi RM. Waktu awal masuk dulu Mas, yang waktu Mas Bakti tadi cerita sambil kerja di leasing ya. Waktu area survei terus melihat orang antri, waktu sampean bersandar di kaca drop point Small Waru ya waktu itu. Waktu itu kepikiran nggak ya saya di sini tuh mau jadi seorang manajer gitu, kepikiran nggak? Sama sekali nggak ada Pak, sama sekali nggak ada untuk pikiran, bahkan mau jadi SPV nggak ada sama sekali. Jadi pokoknya waktu itu dapat kerja gitu ya. Dapat kerja yang saya kira ini semoga ini kerjanya halal dan barokah, saya bilang kayak gitu. Akhirnya ya itu tadi karena doa orang tua, doa istri, terus proses kita, perjuangan kita, saya kira itu akan ngikutin kalau kita dan ketulusan kerja ya. Iya benar, itu akan ngikutin. Dari sampai sekarang saya masih belum percaya. Saya sekarang sudah pegang berapa ratus orang. Amanahnya besar. Nah, ini buat saya ini akan saya jadikan motivasi ke tim-tim di bawah saya. Saya bisa. Kenapa kamu enggak? Kita makan nasi sama, kita juga kerja sama. Maksudnya jam kerjanya kita juga sama. Kenapa kamu enggak? Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman juga harus bisa. Oh, kalau Bakti bisa, kenapa saya enggak bisa? Dulu Bakti koordinator. Kenapa saya sekarang koordinator nggak bisa? Nah, itu juga impian saya biar teman-teman juga di area saya juga itu bisa lebih kesempatan itu masih sangat terbuka ya. Benar-benar. Oke. Tadi kan di awal sesi Mas Bakti juga cerita waktu mau resign dari pekerjaan yang sebelumnya itu sempat ditawari jadi koordinator wilayah, gini-gini, pasti gajinya juga dinaikkan dan sebagainya. Itu berarti kalau dibandingkan dengan yang sekarang, ini menjadi hal yang kamu sesali atau yang menjadi sesuatu kamu syukuri ketika masuk di JNT? Saya bersyukur sih Pak masuk di JNT karena memang rezeki itu bukan perkara uang atau materi, tapi kelancaran bekerja, kesehatan, keluarga yang harmonis dan bahagia, lingkungan kerja yang harmonis, itu saling support itu bentuk rezeki yang nggak bisa dibeli kayak gitu loh. Jadi saya sangat bersyukur. Jadi saya hasilnya berapapun ya alhamdulillah berkah. Kalau rezeki itu berkah, saya kira 10.000 pun bisa sampai dengan 1 minggu kayak gitu. Ya kan ada aja rezeki yang datang kayak gitu. Jadi saya ya mungkin nggak sengaja diajak makan siang teman, itu kan sebuah rezeki kan. Sering Pak, sering kayak gitu. Jadi ketika jadi koordinator dulu kan memang saya nggak pegang uang karena saya waktu itu kena punishment. Saya kan keluarnya mendadak dari ini leasingnya. Akhirnya saya nggak dapat gaji. Terus saya pernah pegang uang 10.000 dalam 1 minggu. Saya cuma Bismillahirrahmanirrahim. Saya lagi gitu, Bismillah, cukup. Padahal harus beli bensin berapa, harus makan berapa. Tapi ya ada aja, ada yang nawarin gorengan, ada yang ngajak makan, bahkan ya entah awalnya kasihan atau apa itu rezeki ya. Ada aja Pak. Bahkan ada yang pinjam motor gitu ya. Aku pinjam motor nih bentar ya buat pick up. Itu bensin tiba-tiba full. Ini rezeki ya dari orang lain kayak gitu. 10.000 itu awet sampai 1 minggu ya. Berarti waktu dari pekerjaan sebelumnya itu nggak dikasih gaji? Nggak dikasih gaji. Jadi di bulan pertama itu benar-benar nggak ada perjuangan ya. Iya. Perjuangan. Tapi masih ada aja gitu ya. Ada aja rezeki Pak gitu. Oke, luar biasa sih ini. Satu lagi pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, menurut Pak Bakti dari awal dulu jadi koor sampai sekarang ini, menurut Pak Bakti ini buah kerja, apakah ini jadi salah satu menjadi buah dari kerja keras dari seorang Pak Bakti selama ini? Yang pertama mungkin wawasan, terus ilmu-ilmu baru, lingkungan kerja yang solid dari teman saya itu mungkin untuk kerja keras yang sudah saya jalankan gitu. Saya bisa memberikan motivasi ke teman-teman di bawah saya atau teman-teman saya juga bisa memberikan contoh. Ini loh, kalau kamu benar-benar kerja fokus dengan kamu punya tujuan, kamu punya prinsip, kamu bisa seperti saya, bahkan bisa lebih dari saya gitu. Saya nggak segan-segan, kamu punya potensi, ayo kamu kejar. Kalau kamu progres, saya nggak segan-segan kasih kamu kesempatan gitu. Saya seperti itu. Terus keluarga alhamdulillah juga sehat dan apa ya, bisa lah saya membantu perekonomian keluarga sampai sekarang. Dari dulu saya awal di Surabaya itu saya cuma
tinggal di kos dan satu kamar itu saya tempatin 4 orang, bapak ibu serta adik saya gitu. Akhirnya setelah kerja di JNT selama ini juga alhamdulillah saya bisa bantu buat angsur rumah kayak gitu loh. Jadi biasa. Banyak tulang punggung gitu ya. Tulang punggung juga. Luar biasa. Ini kisah-kisah seperti ini saya yakin banyak kok orang-orang di JNT yang seperti ini. Artinya kalau mungkin sekarang ada yang masih menganggap saya ini di sini cuman kurir, cuman itu ya. Kalau sudah mulai menganggap dirinya kecil itu nanti malah justru nggak baik. Iya, membatasi. Tapi kita harus selalu orang lain bisa, optimis. Kenapa saya nggak bisa, gitu kan ya. Dan selalu yang ini sih harus berpikir positif. Apapun yang dijalankan perusahaan atau kebijakan yang perusahaan itu adalah yang terbaik buat kita ke depannya. Jadi jangan pernah wah ini perusahaan kayak gini, wah pasti kayak gini. Itu akhirnya mindset kita akan negatif. Akhirnya negatif berburuk sangka, ya kan. Akhirnya aura-aura negatif juga timbul gitu. Tapi kalau kita positif, oh ini mungkin ada tujuan yang lebih besar. Karena saya juga sudah mewujudkan sampai sini kan, saya juga melakukan hal itu. Oke, ini adalah cara perusahaan mungkin untuk tetap survive. Gitu. Luar biasa. Nah, dari Pak Bakti ini kan sejak Oktober ya. Sejak Oktober itu kan naik jadi JRRM gitu ya. Dengan tanggung jawab baru ini, kalau menurut Pak Bakti ini sebuah beban atau sebuah tantangan? Tantangan, Pak. Tantangan apalagi di kita yang JRM baru ini kan kita promosi di saat pandemi. Nah, syukuri banget ya. Kita harus tantangan juga mungkin yang lain di luar sana banyak yang dikurangi ya kan? Tapi kita tetap harus bisa survive. Kita harus juga bawa tim kita untuk tetap maju. Kita harus berada di belakang mereka, bukan kita di depan kita menyuruh, enggak, tapi di belakang kita. Mana yang ketinggalan dalam koridor kita harus ajak untuk tetap maju. Nah itu tantangan juga, mempertahankan nomor 1 ya. Bener. Kita juga harus mempertahankan dan kita juga harus tetap lebih baik dari hari kemarin. Bukannya kita harus bukannya kita puas sekarang sudah nomor 1 udah terlena, enggak. Tapi kita tantangan ke depannya ini masih sangat besar kayak gitu. Jadi kita harus siap. Salah satunya ini tantangan di tahun 2021 ini harus kita selesaikan. Harus kita selesaikan di depan mata. Kalau menurut Mas Bakti ini pencapaian yang Mas Bakti sampai dapat sekarang ini sudah sesuai yang Mas Bakti cita-citakan atau masih punya cita-cita yang ingin diwujudkan? Sebenarnya ada satu cita-cita yang tadi saya sempat juga sampaikan. Saya ingin tim-tim yang berada di naungan saya ataupun tim-tim yang ada di JNT Jawa Timur khususnya itu juga bisa merasakan kesuksesan, bisa merasakan proses yang mereka nggak pernah bayangkan. Dalam arti proses karirnya, terus kesejahteraan mereka. Jadi saya ingin lihat nanti sprinter saya atau kurir saya bisa jadi SPV saya juga bisa berproses menjadi manajer dan sebagainya. Itu saya ingin melihat mereka juga bangga dan bahagia bekerja di JNT. Itu yang selama ini saya impikan saya. Iya, memang itu sangat saya juga sering ketika dulu awal 2017-18 masih training karyawan baru sprinter, sekarang sudah jadi RM itu juga ada beberapa itu kalau misalnya yang ini nggak bisa dibeli Pak itu Pak. Betul. Jadi misalnya saya sebagai seorang trainer, kalau saya kan dari awal seorang trainer itu menganggap ya salah satu kesuksesan itu ketika orang-orang itu bisa naik itu ya berarti ini orang-orang yang kita awal-awal didik dulu masih belum tahu apa-apa. Sekarang ya bukan berarti kita menganggap wah orang ini lebih tinggi dari kita justru malah senang di situ. Sendiri juga mulai jalankan juga kaderisasi ini terus pembelajaran. Nah, ini sangat penting sekali. Jalankan karena ya kita nggak boleh egois dengan diri kita sendiri. Kamu nggak boleh lebih dari saya atau kamu nggak boleh lebih pintar dari saya. Saya nggak pernah seperti itu karena ketika kamu lebih pintar dari saya berarti saya sudah jalankan tugas saya. Berarti kamu juga lebih pintar karena kamu sudah bisa mendidik dia. Oke, selanjutnya Pak Bakti. Motivasi terbesar Pak Bakti ketika mungkin kan orang itu ada naik turunnya ya. Berarti ini manusiawi sekali. Kadang mungkin semangat itu sangat menggebu, kemudian down atau apa. Kalau motivasi terbesarnya itu apa? Keluarga atau apa sih sebenarnya? Yang pertama keluarga. Ketika kita melihat keluarga kita itu rasa capek, rasa suntuk itu hilang. Meskipun cuma malam hari ya ketika kita pulang kita lihat anak
sudah tidur, istri sudah tidur. Tapi itu bahagia yang alhamdulillah saya masih bisa setidaknya memberi kecukupan ke mereka. Jangan sampai mereka juga merasakan proses yang pahit dari saya gitu. Itu jadi motivasi saya. Yang kedua tim. Ketika kita melihat tim kita sukses atau apa, itu motivasi. Saya sudah dulu kamu sprinter, sekarang jadi SPV, berarti saya harus ciptakan SPV baru seperti itu. Yang terakhir, saya selalu memberi patokan. Oke, pencapaian saya bisa jadi SPV dari dulu koordinator. Ketika saya turun atau saya down, saya pernah di titik atas. Kenapa saya harus turun lagi? Saya harus bisa naik lagi, kembali lagi. Nah itu, ketika saya jadi RM, saya tancapkan pakunya di atas. Ketika saya turun atau ketika saya down, saya pernah berada di titik itu. Saya pernah berproses sampai itu. Kenapa saya harus down? Kenapa saya harus menyerah? Itu jadi motivasi saya juga. Luar biasa sekali. Mas Bakti ini tipikal orang yang sangat positif, berpikirnya itu sangat positif sekali. Nah, kalau tadi kan kita dari awal ngomongin pekerjaan, terus ini saya mau sedikit tanya-tanya masalah keluarga, nggak apa-apa ya? Siap. Oke. Keluarga pernah protes nggak, misalnya kan waktunya ini kan kebanyakan ya kita mau di posisi apa kan kebanyakan ini kita tercurah di sini gitu ya. Keluarga protes nggak, misalnya istri gitu, kapan jalan-jalan atau apa gitu, pernah nggak itu proses itu? Pernah Pak, itu. Kalau sekarang kan pandemi mungkin nggak bisa jalan-jalan ya di rumah. Kalau dulu awal-awal orang tua, kamu kok pulangnya malam-malam sampai larut kayak gini ya? Memang kerja ya, saya jelaskan. Sampai sekarang pun mereka juga ya sudah, itu namanya tanggung jawab, harus selesaikan sampai akhir ya gitu. Istri juga Pak, istri kadang awal menikah dulu gimana itu? Itu saya jelaskan. Saya itu masih di SPV ya dulu ya? Waktu awal menikah. Sudah jadi SPV, saya jelaskan. Ini yang kita inginkan. Dalam arti saya sudah nggak kerja di tempat yang lama. Ya, itu kan dulu saran istri juga ya. Aku cuma minta satu, doakan aja saya. Doakan saya tetap terjaga, dalam arti kesehatan, terus pekerjaan kayak gitu. Ya itu saya jelaskan. Bahkan ketika peak season Pak, peak season saya dulu nggak pulang. Malah saya istri sama anak saya pulangkan. Jadi saya udah bikin kesepakatan. Mah nanti kalau peak season ini tanggalan kita sudah kita kasih lingkarin. Ini peak season. Ini peak season. Udah hafal Pak kayak. Jadi keluarga ikut peak season ya? Iya. Jadi 11, 10 itu pasti peak season, saya bilang kayak gitu sama event lebaran. Oke. Itu saya pulang ke kebetulan istri Pandaan kan Pak. Saya pulangkan sana. Udah tahu ya. Mereka juga sangat bahagia. Oke, kita pulang gitu sama keluarga yang di sana kan Pak. Itu peak season. Saya lebih fokus ke sini gitu. Artinya lebih bebas ya. Setelah peak season saya jemput lagi kayak gitu. Bahkan kadang tidur di DP pun juga pernah. Ketika peak season paket banyak ya kita harus tetap terjaga di situ. Karena itu tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Jadi sudah istilahnya sudah tenang kayak gitu. Karena keluarga sudah istri sudah di sana. Ada yang ini jaga, di sini juga saya bisa jaga keluarga saya yang ada di Dropoint, karena itu juga keluarga saya gitu. Luar biasa sekali. Ini sampai keluarganya pun ikut peak season ya. Hafal berarti ya? Udah tahu Pak. Jadi ketika Pak besok ada ini ya 11 ya peak season ya pulang. Luar biasa sekali. Tapi ketika kita ngomong ini tadi kan indah-indahnya terus ya, perjuangan dan semangat dan sebagainya. Pernah nggak sih seorang Mas Bakti itu kepikiran waktu 4 tahun ini bukan waktu yang sebentar juga gitu ya. Kepikiran nggak pernah nggak kepikiran untuk capek lelah terus pengen resign atau apa, pernah? Pernah sih Pak. Jadi ketika awal-awal dulu ya kita mental masih belum kuat, dalam arti kita mental masih kacang dulu atau tempe gitu. Mentalnya itu tekanan dari atasan, tekanan tuntutan dari perusahaan dan tekanan dari tim itu kayaknya ya sudahlah, mungkin aku mau cari pekerjaan lain gitu. Bahkan ada teman-teman yang ayo kita resign aja ayo. Ada seperti itu Pak. Cuma saya kembali lagi itu tadi, saya pernah berada di titik atas dan itu tidak mudah. Gimana caranya saya harus kembali lagi ke titik itu. Itu saya bangkitkan sendiri, karena yang bisa memotivasi kita itu cuma diri kita sendiri. Kalau orang lain itu kan hanya teori aja gitu. Wah, kamu harus itu kalau memang nggak bisa merasakan diri kita. Itu sama aja. Tapi ketika kita bisa memotivasi diri kita sendiri untuk maju, untuk tetap survive, itu
itu malah lebih kuat lagi. Saya malah balas gini aja lah, kalau kamu pengen resign, kamu nggak suka dengan perusahaan, kamu nggak suka dengan kebijakan perusahaan, kamu resign aja gitu. Nggak usah ngajak-ngajak orang gitu. lain ya. Kenapa? Karena belum tentu orang juga seperti kamu. Kecuali dia mau ngasih pendapatan kayak gitu. Kecuali kamu resign dari JNT, kamu sudah sukses punya perusahaan sendiri atau punya mobil dan rumah besar, itu saya pasti ikut kayak gitu. Karena sudah ada nyatanya lah, kamu sendiri keluar belum tentu kamu dapat pekerjaan, belum tentu lebih nyaman di sini kayak gitu. Terus saya tantang kayak gitu ya, akhirnya nggak jadi orang gitu. Implementasi nilai budaya perusahaan kita ya, terhindar dari pengaruh luar. Karena banyak orang yang mungkin kadang itu entah orang itu mau menjerumuskan kita atau apa, tapi kita harus punya prinsip sendiri. Benar. Tujuan kita bekerja di sini itu untuk apa? Kemudian ya kita kan kerja itu cari yang halal. Selama di sini kita bisa memberikan itu, kemudian ya perusahaan tidak pernah mengingkari kok janjinya selama ini kan ya. Jadi apa yang harus kita risaukan lagi intinya gitu. Oke, Mas Bakti. Nah, ini kita lanjut ya. Kita lanjut. Saya mau tanya ini Mas Bakti, kalau saya tunjukkan salah satu foto ini, kira-kira apa yang mungkin terngiang dari seorang Mas Bakti ketika melihat foto ini gitu loh. Seorang ini ya, cewek cantik ini ya. Jessica ya? Iya, Jessica. Ini apa yang kesan yang mungkin Mas Bakti pelajari atau teladani dari beliau? Ini beliau ini adalah orang yang menurut saya juga sangat berjasa bagi saya kayak gitu. Saya pribadi seperti itu. Kenapa? Banyak pelajaran, banyak pengalaman yang saya dapatkan dari beliau. Seperti itu, entah itu mental itu yang paling utama, terasa mental, ya? paling terasa. Saya belajar mental dari beliau. Saya ditempa, saya saya diasah dari beliau itu. Terus leadership juga beliau sangat saya kira wanita tangguh ya, atau Wonder Woman kalau menurut saya ya beliau ini. Kenapa? Karena beliau juga sudah teruji kayak gitu, dia tentang perjalanan karirnya dan sampai sekarang pencapaian itu jadi motivasi juga buat saya. Itu yang saya lihat dari beliau seperti itu. Oke, satu lagi. Kalau tadi cewek cantik, satunya lagi. Nah, ini Pak Joko, kalau bagi Mas Bakti gimana? Ini adalah bapak saya. Sekarang ya? Bapak saya, iya. Saya menganggapnya beliau ini adalah bapak atau pembimbing saya. Meskipun belum lama ya, kerjasama 1 tahun ya, 1 tahun lebih ya. Saya merasakan benar-benar, ini loh, orang yang benar-benar mengarahkan saya, mengasah saya. Saya sudah punya basic mental, saya sudah punya basic leadership, tapi ketika kita nggak ada yang mengarahkan, ketika kita nggak ada yang mengasah dan memberi kesempatan, itu sama aja. Dan beliau datang ke Surabaya dengan basic beliau yang seorang pendidik, dan itu bisa mengarahkan. Beliau bisa menggali potensi-potensi dari timnya seperti itu. Jadi beliau sangat-sangat luar biasa. Manajemen, saya belajar manajemen dari beliau, saya belajar strategi dari beliau, saya belajar analisa dari beliau. Itu sangat-sangat luar biasa. Sampai titik ini pun saya tetap menganggap beliau adalah seorang bapak buat saya. Seseorang yang detail ya. Benar detail. Saya juga berusaha untuk tidak mengecewakan mereka kayak Jessica sama Pak Joko. Saya berusaha keras jangan sampai saya mengecewakan mereka. Karena apa? Mereka yang memberikan amanah, kesempatan dan bagi saya itu sangat sangat buruk kalau saya sampai mengecewakan mereka seperti itu. Oke, jadi setiap atasan ataupun pemimpin kita itu pasti ada sesuatu yang bisa kita petik pasti. Luar biasa. Ini kita sudah kayaknya di penghujung podcast ini, Pak ya. Ini jadi makanya ini kayaknya sudah tinggal kesan-kesan aja ini. Nah, ini saya yakin dari timnya Pak Bakti, Surabaya berapa? Saya Surabaya 1. Surabaya 1 ya, Surabaya 1 ini pasti nanti banyak juga yang nonton acara podcast kita pada pagi hari ini, Inspirasi Sekelas ini. Kalau timnya Pak Bakti menyaksikan ini, apa yang mungkin Pak Bakti pengen sampaikan ke tim yang mungkin biasanya nggak sempat tersampaikan atau apa? Karena kan sekarang juga jumlahnya banyak. Apa yang Pak Bakti ingin sampaikan? Mungkin bisa sambil lihat kamera. Untuk tim saya Surabaya 1, tetap semangat yang pasti, dan jaga kesehatan itu pasti, dan bersyukur. Karena semuanya tanpa syukur juga akan sia-sia. Banyak apa yang harus kita kejar, banyak yang harus kita capai. Apapun hasilnya, apapun nanti ke depannya, yang penting kita harus berusaha lebih keras lagi. Serta
apapun yang perusahaan berikan, apapun yang perusahaan sampaikan, apapun yang perusahaan terapkan, itu adalah hal yang terbaik buat kita ke depannya. Jadi jangan pernah merasa kita dirugikan atau apa. Karena perusahaan pasti punya pemikiran yang jauh lebih besar, jauh lebih panjang daripada saya atau kita. Jadi tetap semangat, jaga kekompakan, dan capai tujuan kita. Luar biasa. Selanjutnya Pak Bakti, kalau tadi kan tim, ini saya yakin keluarganya Pak Bakti nanti juga dinotis kan ini. Hari ini kan pasti pamit juga kan kalau mau podcast kan. Oke, ini apa yang ingin disampaikan untuk keluarga, mungkin istri, anak tercinta, orang tua, silakan. Untuk Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mungkin saya masih belum bisa memberikan yang terbaik untuk beliau, tapi saya yakin saya akan bisa membanggakan Bapak Ibu seperti itu. Terus untuk anak istri, terima kasih banyak supportnya, terima kasih banyak kasih sayang yang selama ini mereka berikan kepada saya. Saya pasti janji saya akan membahagiakan mereka, dan jangan sampai anak istriku mengalami proses yang kurang enak seperti saya, dan pasti saya akan membahagiakan mereka. Luar biasa sekali ya. Anak itu menjadi salah satu motivasi tersendiri tentunya ya. Luar biasa. Nah, ini Pak Bakti, kalau harapan untuk JNT ke depannya itu seperti apa? Untuk JNT ke depannya semoga tambah sukses, terus menjadi yang nomor 1 dan yang terbaik seperti itu, dan sementara bisa mengayomi karyawannya dan lebih mensejahterakan karyawannya lebih dari hari ini atau hari esok. Jadi semoga JNT tetap jaya. Oke, luar biasa. Ini saya minta closing statement. Closing statementnya adalah motivasi untuk karyawan yang mungkin saat ini itu masih merintis karir di bawah ya, seperti sprinter, kurir, yang karyawan terdepan termasuk koordinator dan sebagainya. Yang mana bahwasannya kita harus selalu tanamkan mereka bahwasannya harapan itu selalu ada. Gitu ya Pak Bakti, mungkin Pak Bakti bisa sampaikan, silakan. Oke, untuk teman-teman yang masih bekerja atau yang sedang bekerja, tetap semangat dan bermimpilah setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya, dan seluas-luasnya. Karena mimpi itu adalah harapan, mimpi itu adalah doa. Jadi namun jangan lupa untuk bangun dan wujudkan. Kalau kita cuma bermimpi tanpa kita bangun dan wujudkan, semua itu akan jadi impian dan cuma akan jadi bunga mimpi. Tapi bangun, wujudkan, seperti itu. Kesempatan itu kita ciptakan, bukan kita tunggu. Mungkin itu aja sih untuk teman-teman. Oke, luar biasa sekali Pak Bakti. Terima kasih waktunya, sharing kita pada pagi hari ini. Sangat banyak sekali hal-hal yang saya harus pelajari juga dari Pak Bakti, mulai dari tadi cerita konsistensi sampai cerita bagaimana open market yang sangat luar biasa sekali. Bahkan setelah kerja dari leasing sempat nggak pegang uang pun tetap ternyata kita bisa survive dengan rezeki. Tadi kita juga membahas tentang rezeki, sampai tadi satu kata-kata yang mungkin sangat saya garis bawahi adalah jangan sampai anak istriku harus merasakan seperti saya dulu gitu ya. Intinya kita juga ingin mewujudkan kebahagiaan bagi mereka, dan juga bagaimana positifnya berpikirnya seorang Pak Bakti hari ini kita patut belajar sekali. Sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Dan saya yakin ini adalah pelajaran yang sangat berharga untuk sahabat sekelas semuanya gitu Pak Bakti. Nah, kita juga ada kenang-kenangan ini Pak Bakti, bisa diterima. Yang pertama ini satu plakat narasumber. Di sini tertera bahwasanya Pak Bakti pernah menjadi narasumber inspirasi sekelas. Jadi mungkin kita namanya manusia mungkin nanti pernah mengalami down atau apa, minder dan sebagainya. Harus dilihat ini plakat. Pak Bakti pernah menginspirasi orang banyak, jadi nggak boleh istilahnya sampai berlarut-larut. Yang namanya orang sedih itu pasti pernah, ya kan, manusiawi. Tapi gimana kita mampu bangkit lagi gitu. Dan ya, ini Pak juga mungkin akan jadi motivasi untuk tim-tim saya juga. Jangan cuma saya yang jadi narasumber, tapi kalian juga harus. Luar biasa. Dan ini satu juga dari JNT Express Jawa Timur. Ada hadiah juga untuk Pak Bakti. Terima kasih Pak, terima kasih. Oke, gitu aja mungkin Pak Bakti. Terima kasih waktunya ya. Oke, kita bisa jumpa di lain waktu. Salam sehat selalu ya. Oke.
Terima kasih sahabat sekelas, hari ini kita sudah mengikuti perbincangan yang sangat inspiratif dari seorang Subaktianto dan juga bagaimana cara dia berpikir sangat positif sekali. Itu sekali lagi saya di closing tidak lupa saya selalu menyampaikan, jangan lupa klik tombol lonceng, subscribe, kemudian bagikan juga, karena apa? Biar tidak hanya kamu yang terinspirasi, tapi juga orang-orang di sekelilingmu, orang-orang yang lebih banyak lagi yang terinspirasi. Terima kasih, kita jumpa lagi di Inspirasi Sekelas episode selanjutnya. Sampai jumpa.